beliau mengakses layanan kependudukan. Padahal sebenarnya di negara ini ada kebijakan kan begitu Pak ya. Coba bincang-bincang Pak begitu ya. Oke, selamat malam Bapak. Selamat malam Pak. Apa kira-kira menjadi kendala lagi dalam pelayanan kependudukan Bapak sehingga Bapak selalu mengeluh kepada publik, kepada kami juga yang perlu kami sikapi dan perlu didengarkan oleh pemerintah kita. Barangkali pemerintah kita nanti bisa menyikapi, membuat kebijakan sehingga Bapak benar-benar terdaftar pernikahannya di negara begitu Pak. Baik, terima kasih. Sesuai dengan yang lalu bahwa kami ini belum disatukan kakak. Itu keluhan saya sama Bapak Bapak Ibu. Tapi sampai saat ini sepertinya bukannya saya kurang tahu karena memang dipersulit oleh sekolah. Karena anak saya mau masuk sekolah tahun ini sudah umur 6 tahun dan setelah kami daftarkan dan ditanyakan kagak. Nah, jadi saya bilang sama kepala sekolah menyusul nanti karena dalam pengurusan. Tapi terakhir ini dipaksa ada didesak, andai kata tidak ada kakak, anak kami dikeluarkan dari sekolah. Memang itu dikatakan. Jadi inilah keluhan saya sama Bapak sekarang bagaimana lah untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi, jangan sampai anak kami ini dikeluarkan daripada sekolah. Inilah keluhan daripada saya Pak. Bagaimana mengantisipasi hal ini? Itu Pak. Iya, kasus kami sampaikan nanti kan pihak sekolah ini sedang ditangani oleh Bapak Ibu ya. Artinya jangan ancam-mengancam ya. Kita pun bisa mengancam ya. Artinya saya sudah memberikan perhatian kepada anak-anak di negeri ini bagaimana supaya mereka tidak ketinggalan sekolah ya. Jangan sampai tidak sekolah anak-anak itu begitu ya. Nanti sampaikan dengan pihak sekolah Pak, masih dalam urusan ya. Telah diurus oleh Bapak Ibu dari sahabat orang miskin ya. Saya terpanggil melayani Bapak dan keluarga dan juga anak-anak itu ya. Nah, persoalannya Pak, persoalan Bapak sangat ribet gitu ya. Bagaikan menghadap tembok Yerusalem ya, sangat sulit kita lewati gitu ya. Kenapa? Karena birokrasi kita super belit, begitu Pak ya. Kemarin kan kita sudah coba urus, Bapak sudah urus dan Ibu dari Nias surat kematian masing-masing ya, dan sudah kita penuhi. Dan pihak pemerintah sekarang mempersulit gitu ya. Artinya birokrasi sebenarnya bisa dipermudah, tapi oknum-oknum ini tidak serius melayani persoalan orang-orang termarginalkan ya. Makanya kita terpanggil. Kemarin terakhir di kakak Bapak itu istri masih ada ya, yang sudah meninggal. Nah, untuk urusan itu harus kita laporkan ke kepolisian ya. Pihak di Capil meminta kita laporkan ke polisi. KTP orang sudah meninggal pun harus kita penuhi gitu ya. Barangkali mungkin mau dipakai untuk mendaftar di akhirat, mana tahu pemilu. Iya Pak ya, itu barangkali ya. Nah itu sudah saya jelajahi ya. Yang kedua, suami daripada istri ya, almarhum ya. Sementara nggak ada di data lagi gitu ya, nggak ada di kakak lagi. Saya sangat bingung gitu, bagaimana supaya bisa nanti mengurus surat kematiannya, karena nggak ada data lagi. Pihak di Cicapil meminta agar segera dilaporkan ke kepolisian. Apa dasar kita ke kepolisi? Ya. Nah, seharusnya pemerintah dalam hal ini, para pejabat teras di Cicapil ini perlu secara arif ya mengambil kebijakan gitu. Ternyata Pak, mereka tidak segampang yang kita pikirkan membuat kebijakan. Saya selalu minta supaya pemerintah selalu membuat kebijakan tanpa melanggar undang-undang gitu ya. Ada kebijakan ya, ada kebijakan yang rasional ya. Cuman ya begitulah pemerintah kita ya. Oke, nanti akan kita coba solusi kembali. Kalau memang tidak ada lagi titik temu, terpaksa harus saya menghadap lagi kembali kepada Bapak Kepala Dinas. Kepala Dinas ini sebenarnya welcome orangnya, tapi kalau setiap ada persoalan saya menghadap ke Kepala Dinas, saya merasa minder gitu ya. Saya merasa malu, seperti saya cengeng gitu Pak. Makanya malam ini ya mungkin bapak-bapak ini semua dari media melihat realitas itu ya, makanya turun mereka malam ini ke lapangan mau bertemu dengan Bapak gitu. Mungkin ada sesuatu mau disampaikan, ditanya gitu. Sudah berapa lama itu Pak pengajuannya proses ini? Hampir 1 bulan lebih ya. Udah hampir sebulan lebih. Jadi apa aja yang kekurangannya Pak dari Dukcapil itu?
kekurangan dan Dukcapil itu seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa Bapak ini harus memenuhi permintaan Dukcapil ya. Surat kematian sudah terpenuhi dengan baik ya. Sudah diambil dari INIAS kedua belah pihak dan sudah kita laporkan kembali ke desa. Desa tempat didomisili di sini udah selesai ya. Cuman persoalannya KTP tadi gitu. Untuk apa sebenarnya? Nah, kita akan bingung kita, siapa pun tidak bisa mengeluarkan itu. Bagaimana teknis pelaporan ke polisi? Karena tidak ada lagi di database, tidak lagi di KK itu gitu. Ini kan sangat rancau gitu. Pak, sementara Bapak ini sangat membutuhkan, sangat dibutuhkan di keluarga supaya anaknya juga bisa sekolah dengan baik. Gitu. Ini rumput yang bergoyang. Pak, saya tanya sebentar ya. Boleh perkenalkan dengan siapa ini, Pak? Nama saya? Ya, Nama saya Adrianus Jendato. Adrianus Jendato. Jendrato. Umur berapa, Pak? Sudah 50 mau 55 tahun. 50. Berapa anaknya, Pak? Anak dari istri pertama 4 orang. Oke. Dan yang kedua 2 orang. Jadi jumlahnya 6 orang. Nah, sekarang istri Bapak sekarang baru apa, Pak? Baru Nezara itu dia belakang. Nazara. Oke. Pak, bisa ceritakan akar persoalannya, Pak, dari awal seperti apa, Pak? Jadi kalau memang persoalannya seperti yang disampaikan oleh Pak Petarigi tadi, kami ini kan belum menyatu kakak, ya kan, karena Dengan istri yang sekarang, yang Buru Nazara. Ya. Jadi segala persyaratan ataupun yang berkaitan dengan pemerintah sudah kami lengkapi. Dan terakhir ini jawaban pemerintah harus diurus KTP yang sudah meninggal. Gak mungkin lah dari tahun 2009 orang meninggal kami simpan itu KTP-nya. Oke. Gitu dah. Jadi istri pertama Bapak yang udah almarhum itu meninggal tahun berapa? Tahun 2009. Baru apa itu, Pak? Baru Panjaitan. Jadi Bapak Jendrato menikah dengan Ibu Bur Panjaitan. Kemudian di 2009 sudah dipanggil Tuhan. Dari situ dikaruniai berapa anak, Pak? 4 orang. 4 orang anak. Waktu itu masih ada kakaknya ya? Masih ada. Oke. Kemudian tahun berapa Bapak menikah dengan Ibu Nazara? Tahun 2015, 19 bulan 7. Tahun Oke. 2015 menikah. Punya anak dari Ibu Nazara. Nah, tapi setelah menikah belum ada kakaknya dalam satu kakak ya? Belum. Kemudian Bapak berencana berpikir untuk Iya, menyatukannya kapan? menyatukan. Betul. Sehingga surat pindah daripada istri saya urus dunia sudah sampai. Oke. Tinggal menyatukan ini. Ya, berarti Bapak udah ada inisiatif untuk Ya. menyatukannya dalam satu kakak, Ya. begitu ya? Udah diurus berkas-berkasnya, udah diantar ke catatan sipil. Nah, Ya. kendalanya di mana, Pak? Ini kendalanya ditanyai sama Pak Bestaribu harus diurus itu KTP yang istri suami daripada istri ini. Yang Oh, dari kemudian almarhum istri harus diurus. harus diurus. Jadi KTP-nya. sudah keluar dia di kakak mereka karena udah diurus surat kematian. Enggak Oke. mungkin kita satukan lagi, udah diurus surat Oke. kematian. Karena udah diurus surat kematian suaminya. Ya. Terus diminta apa? Surat. Bukan surat sekarang. KTP. KTP lagi bagaimana bisa mengurus sudah 2009 udah. Padahal udah dikeluarkan dari kakak. Oke. Kalau dari almarhum istrinya ada kendala juga? Enggak ada kalau itu enggak ada kan, Pak? Cuma Dari itu yang istri. diminta kan? Dari istri yang meninggal itu enggak ada kan? Istri Ada? penderita. Oh, nggak ada. Nggak ada. KTP juga, KTP harus kita laporkan. Nah, ini mana ini melaporkan udah meninggal 2009? Kan lucu kan? Dan anak Bapak yang sudah didaftar ini yang masuk kelas 1 SD diminta administrasinya ya, Pak ya. Padahal karena tersendat Nah, di pembuatan kakak Ya. berefek juga kepada anak ya. itulah. Itulah yang dikatakan oleh Ibu guru kepalanya kalau memang nggak ada datanya, anak Bapak janganlah marah sama kami kalau kami Keluarkan. juga pelaporan di katanya di kepala dinas ya, nggak ada data mereka. Hmm. Nah, itulah kendalanya sekarang, makanya aku telepon Bapak ini gimana? Bukan Bapak nggak berurusan, memang gitulah dia kendala dari pemerintah. Jadi perlu berdoa lah buat pemerintah kita ini di negara Indonesia. Apa harapannya aja Pak kepada pemerintah? Ya harapan kami lah supaya artinya dibijakan lah bagaimana lah hal ini. Ya, bukan unsur kesengajaan kami tidak mencari yang dibutuhkan itu. Dan coba bayangkanlah dari tahun 2009 sampai tahun 2023 sudah 12 tahun, nggak mungkin kita urus dan kita simpan itu KTP yang sudah meninggal. Nggak ada perlu lagi, baik pun di negara maupun di bumi ini. Jadi kalau memang itu dasar mereka, ya mempersulit, ya tolonglah perlu diberi juga lah pembelajaran kepada pemerintah ini. Ini bukan cara membantu seperti begini. Artinya Bapak dengan Ibu Nazara resmi menikah secara gereja ya? Resmi, dah.
Kalau diminta surat nikahnya ada. Oke. Itulah keluhan saya kepada bapak-bapak yang apa di sini, bagaimana supaya segera itu dikeluarkan lah ya, karena sangat membutuhkan, bukan hanya di sekolah, mungkin ke depan kan butuh yang dikatakan kakak. Perlu ada kebijakan khusus ya Pak ya? Itulah harapan kami. Terima kasih para Bapak Ibu, para penonton, mudah-mudahan semoga ada bisa menyambungkan daripada persoalan Bapak ini. Mana tahu ada teman-teman warganet bisa menyambungkan ke pemerintah Kabupaten Serdang ya. Barangkali mungkin ke kepala seksi, kepala bidang maupun ke kepala dinas ya. Saya secara pribadi merasa terpanggil menuntaskan persoalan daripada keluarga ini ya. Tapi kalau ini aja harus saya laporkan ke kepala dinas, saya undur diri ya. Saya merasa malu dan minder ya. Karena kepala dinas itu utusan Tuhan yang harus kita dukung juga ya. Beliau respect dan peduli. Tapi kalau bawahan-bawahannya seperti ini selalu ada masalah, harus melapor ke kepala dinas, tidak mungkin. Terima kasih, mohon dibagi share lah ya postingan-postingan ini agar cepat mendapat bantuan daripada pemerintah. Sekian dan terima kasih.